Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat, tetap semangat ya. Kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran tema 7, subtema 3 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.9 dengan materi surat undangan. Simak dengan baik. Yuk cari tahu apa sih surat undangan? Surat adalah alat komunikasi dalam bentuk tulisan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Adapun jenis-jenis surat undangan, yang pertama adalah undangan resmi, yang kedua undangan setengah resmi, dan yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Yuk perhatikan setiap pengertian jenis undangan. Yang pertama adalah undangan resmi. Undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua adalah undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti perayaan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, ataupun sebagainya. Perhatikan ciri-ciri dari undangan resmi. Yang pertama, menggunakan bahasa kata baku. Yang kedua, dikeluarkan oleh organisasi atau badan atau instansi resmi. Yang ketiga, untuk kebutuhan resmi. Keempat, terdapat kop surat. Kelima, terdapat nomor surat. Contoh undangan resmi itu misalnya undangan pelantikan jabatan dan undangan dari sekolah atau dinas. Adapun bagian-bagian dari undangan resmi, yang pertama ada kop surat, yang kedua ada tempat dan tanggal pembuatan surat, yang ketiga ada nomor surat dan perihal surat, yang keempat ada nama dan alamat tujuan surat, yang keenam ada salam dan bagian pembuka, yang ketujuh ada isi undangan, yang kedelapan ada salam dan bagian penutup, dan yang terakhir ada nama pihak pengundang. Coba kalian perhatikan, ini adalah contoh undangan resmi. Undangan resmi diantaranya ada kepala atau kop surat, lalu nomor dan hal surat, selanjutnya ada tempat dan tanggal surat, yang kelima adalah nama dan alamat surat, selanjutnya ada pembuka surat, lalu di sini ada isi surat, selanjutnya ada penutup surat, dan yang terakhir pembuat surat. Biasanya pembuat surat dihubungi oleh tanda tangan yang membuat surat. Jangan lupa. Selanjutnya ini adalah ciri-ciri dari undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi diantaranya menggunakan bahasa atau kata baku. Yang keduanya mewakili kelompok atau perorangan kepada kelompok. Lalu untuk kebutuhan setengah resmi, selanjutnya tidak ada nomor surat seperti contoh undangan resmi. Nah, contoh undangan setengah resmi misalnya undangan Karang Taruna, undangan rapat keluarga, undangan arisan, dan lain-lain. Nah, perhatikan ini contoh suratnya. Yuk perhatikan, ini adalah ciri-ciri dari undangan tidak resmi. Di antaranya menggunakan bahasa baku dan tidak baku. Yang keduanya mewakili perorangan. Yang ketiganya biasanya untuk kebutuhan pribadi. Yang keempat, tidak ada kop surat dan nomor surat. Nah,
adalah contoh undangan tidak resmi ya. Misalnya, undangan syukuran hitanan, undangan pernikahan, dan juga undangan ulang tahun. Ini adalah contoh undangan tidak resmi, yaitu salah satunya ada kreasi dan undangan ulang tahun. Baiklah anak-anakku yang hebat, terima kasih kalian telah menyimak dengan baik. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan.